Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di kanal YouTube saya dan Instagram saya, Nasgen Junedi. Hari ini kita membahas pasca DPR RI mengumumkan 6 tuntutan yang dikabulkan untuk pembenahan DPR RI di legislatif kita ya, bahwa sebenarnya hari ini ada 3 kesenjangan yang terjadi yang secepatnya baik DPR RI maupun pihak eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia, Presiden Indonesia yaitu Prabowo Subianto, untuk segera mengantisipasinya karena ini bara dalam sekam pasca seminggu bentrokan yang sangat luar biasa dari tanggal 25 sampai tanggal 31 ya, bahwa kesenjangan ini ada di kesenjangan ekonomi, pertarungan kelas ekonomi menengah ke bawah melawan ekonomi kelas menengah atas. Harusnya Pak Prabowo Subianto maupun DPR melakukan insentif ya, dana aspirasi maupun dana-dana bagaimana UMKM dan masyarakat ini bisa punya daya tahan beli, itu harusnya segera digelontorkan. Karena itu sangat berbahaya ketika ini cuma elitnya aja ngomong, tapi tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikan pertarungan kelas ya, bahwa ekonomi kelas menengah ke bawah ini harus diperbaiki tanpa dipunguti pajak sampai 2026. Kalau tidak, pertarungan ini akan melebar sampai 2026, akan terkonsolidasi lagi. Kedua, kesenjangan secara hukum, bahwa sebenarnya tajam ke atas tumpul ke bawah itu masih terjadi. Memang secepatnya bahwa pemerintah segera mengundang-undangkan rancangan undang-undang perampasan aset dan bagaimana memiskinkan atau menghukum mati segera para koruptor yang menjara uang rakyat, uang negara Indonesia, atau dia menjara sumber daya alam Indonesia, haruslah segera dihukum mati atau dirampas aset-asetnya, baik ada di pihak keluarganya maupun di tangan-tangan oligarki yang lain. Jadi kesenjangan hukum ini harus ada, bahwa keadilan di tengah masyarakat itu dirasakan, serta bagaimana kesenjangan ini, pertarungan kelas ini diselesaikan dengan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional ini diharapkan bisa mengedepankan bahwa rakyat bisa ketemu langsung dengan wakil rakyatnya di DPR, DPRD yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga ya, itu dibutuhkan. Jadi secara hukum kita perlu rekonsiliasi kebenaran yang ada, dan ini kerja keras Pak Presiden memastikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum hadir di tengah masyarakat, baik kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah atas, sehingga oligarki tidak bisa main-main Pak, sehingga tidak main-main mereka. Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, termasuk kepada Ketua Mahkamah Agung. Yang terakhir, kesenjangan politik. Nah, kesenjangan politik ini nomor 3 harusnya segera terselesaikan, karena hari ini oposisi rakyat itu sangat luar biasa. Tetapi sangat disayangkan terlambatnya para tokoh-tokoh formal, baik ketua umum organisasi kemasyarakatan maupun ketua-ketua umum partai, dalam menyikapi permasalahan dari rakyat sendiri
dari masyarakatnya sendiri, ya, mulai dari insentif pajak yang terus agresif di daerah sampai di pusat, kejadian di Pati penyulut utamanya, terus joget-joget flexing oleh DPR RI itu juga menjadi sebab. Dan kesenjangan ini, politik ini harus segera diselesaikan, Pak. Copotlah para menteri-menteri yang tidak berdasarkan sesuai dengan kehendak rakyat, seperti Sri Mulyani dan Kapolri yang sudah cukup lama. Mereka itu, Menko Bapak itu tidak bekerja maksimal. Dan para partai-partai politik harusnya punya kesadaran kritis, ya. Dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh ormas hanya sadar diri apa yang terjadi. Kalau tidak, pertarungan kelas ini akan semakin nyata ke depan. Rakyat dan kaum-kaum informal lainnya akan bersatu, melakukan konsolidasi, ya. Apakah ini dibiarkan saja oleh Pak Presiden Prabowo? Kesadaran kritis itu harus ada, Pak. Marilah kita rekonsiliasi bahwa nyawa kemarin lebih dari 8 orang yang meninggal di aksi akhir Agustus kemarin, di hari bulan kemerdekaan kita itu cukuplah. Kalau tidak, ya kita akan tetap bergerak. Pertarungan kelas ini akan semakin nyata ke depan pertarungannya, dan kami akan tetap berdiri bersama rakyat, ya, di bulan September ini. Semoga ini pertanda baik. Jadi 3 hal ini, kesenjangan ini harus diselesaikan. Kalau tidak, ya kita lihat saja. Ini pernyataan terbuka dan mengevaluasi keadaan sesungguhnya. Jangan biarkan kita menjadi perang saudara, bahwa elit lokal oligarki itu yang menguasai kekuasaan ini harusnya kita berantas habis dan diselesaikan. Salam merdeka.